Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu kita bisa kembali beribadah di gereja ini dengan keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini adalah hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah. Semua ini karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah hari ini dengan mengangkat pujian besar setiamu. Kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Bapak Ibu. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Kiranya kami boleh datang pada Engkau di dalam segala kasih setiamu. Kiranya kasih setiamu pula yang boleh menuntun kami hari lepas hari. Dan kami diingatkan ada Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Ibadah di minggu ketiga bulan Juni pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh
100 pujian syukur dalam bait Allah. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Saya bersyukur kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu setelah pelayanan 2 minggu tidak ada di gereja. Ya, 2 minggu yang pertama kami di Batu Petumpang dan kemudian berikutnya saya ada di Malang. Rasanya kangen banget ya, 2 minggu berturut-turut gitu ya. Nah, Bapak sekalian, terima kasih sebenarnya pertama untuk Pak Jun yang sudah mengkoordinir kita semua untuk lagu jingle kami pengharapan ya. Terima kasih untuk Pak Dwi dan semuanya teman-teman. Ya Pak Anton lempar-lemparan semua itu. Ya udah, terima kasih buat saya sendiri gitu. Cuma saya absen waktu itu, jadi saya nggak ikut nyanyi. Saya nggak perlu tempel-tempelin, tapi bersyukur. Jadi kita udah mulai bergairah. 3 bulan kita ada di tempat ini, ada satu karya yang ingin kita ciptakan bersama. Jadi sekali lagi terima kasih karena saya memberikan job ini kepada Pak Jun ya. Terima kasih Pak Jun ya, koordinir semua. Nanti ditunggu video dari Yud dan teman-teman yang lain. Jadi selama ini Antonia dan Aurel nggak pernah absen, hadir terus. Mungkin nanti diganti ya, karena ada video yang lain gitu ya. Dan kita perlu sadari bahwasannya ini gedung ini tidak dirancang untuk audio atau audio system. Jadi dimaklumi nanti kalau ada suara-suara yang feedback dan kita terbuka, artinya nanti kalau kekerasan, dilirik-lirik aja yang bagian, Pak Yunus gak hadir ya. Jadi kecilin suaranya supaya feedbacknya masih bisa kita nikmati dengan segala keterbatasan, Mas, seperti itu. Untuk para pemimpin pujian dan untuk pemain musik, jangan tersinggung ya. Karena ini untuk kebaikan kita semua gitu ya. Selamat beribadah dan berkati. Silahkan. Oke, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Saya mau nyapa lagi Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Yang ada sukacita boleh kasih salam ke kanan kirinya, berikan senyuman terbaik, dan kita mari angkat pujian, segala puji syukur biasa syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Segala puji syukur
Terima kasih ya Bapak Ibu untuk semangatnya. Oke, sebentar lagi kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Kita sama-sama percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan Allah turut bekerja dalam setiap doa dan pergumulan kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian tiada yang mustahil. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan apabila Tuhan memberikan kepada kami semua kesempatan untuk memuliakan Engkau melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan juga melalui kehadiran kami di rumah-Mu ini untuk bersama-sama bersehati memuji Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu serta menaikkan doa-doa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Engkau pun memberikan berkat kepada mereka, sehingga mereka boleh mendengarkan taburan firman-Mu yang diberitakan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa pula untuk persembahan-persembahan yang telah kami persiapkan untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan kami sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk kelangsungan ibadah umum pada pagi hari ini, ibadah anak, serta kebaktian youth nanti. Kiranya Tuhan juga akan menyertai setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati mereka dan dengan ketulusan hati mereka. Juga untuk semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan maupun yang hadir di dalam setiap kebaktian. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami pagi ini menaikkan syukur kami untuk pemulihan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara kami Bapak Johannes Effendi. Kiranya Tuhan sempurnakan kesehatan
Pak Yohanes Effendi 100% ya Tuhan. Juga untuk Ibu Melin ya Tuhan, yang mengalami kemajuan kesehatan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jamahan kuasa Tuhan, Engkau nyatakan kepada Bu Melin Huta Barat ya Tuhan, sehingga Bu Melin boleh sembuh sempurna. Kami ingat saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, apalagi pada saat ini musim flu ataupun yang kami dengar adanya virus COVID yang kembali merebak, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami, melindungi kami dari virus tersebut. Kami mendoakan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit demam ya Tuhan, untuk Ibu Indriati, untuk Pak Andre Kencana, untuk Ibu Yulia Francis, untuk Ibu Yulia dan anak mereka ya Tuhan, Cecil ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati mereka, memulihkan kesembuhan mereka. Untuk Ibu Retno, Aurel Adriel dan keluarga Pak Anton Tuhan Engkau jamah ya Tuhan, supaya keluarga-keluarga ini Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami juga mohon pertolongan Tuhan lindungi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengandung, sedangkan keluarga mereka ya Tuhan ada yang terkena flu, kiranya Tuhan juga memberikan penyertaan. Engkau melindungi dari segala virus ya Tuhan. Untuk Ibu Inabel, untuk Bu Brenda, serta Ibu Sevina, kiranya kesehatan yang dari Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang apabila mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh tertentu Tuhan, kiranya Tuhan berikan imun yang kuat sehingga tidak terjangkit kembali virus-virus penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan di hadapan Tuhan untuk saat ini proses pembangunan atau renovasi gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin, menyertai sehingga semua yang direncanakan dalam pertolongan Tuhan dan boleh selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Kami mendoakan untuk kesehatan para tukang Tuhan supaya semuanya sehat dan tidak ada kendala apapun, untuk mandornya juga, untuk para perancangnya ya Tuhan, Pak David, Pak Rudi, Bu Vivi, Tuhan kiranya tolong berikan kesehatan juga untuk kami semua jemaat-Mu Tuhan, supaya dalam pertolongan Tuhan kami boleh mendukung renovasi ini dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk kesediaan dari Bapak dan Ibu Hendra sekeluarga, Bapak dan Ibu David sekeluarga yang menyediakan rumahnya ya Tuhan untuk ibadah baik umum maupun youth dan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap rencana-rencana kegiatan yang diadakan oleh GKMI Pengharapan. 1 bulan lagi kami akan mengadakan retret Tuhan. Kiranya Engkau pun campur tangan di dalam retret ini. Untuk para panitia yang dengan sungguh-sungguh memikirkan supaya Tuhan berkati dengan kesehatan ya Tuhan. Juga untuk kami jemaat yang mengikuti retret supaya kami boleh mengikuti dengan antusias yang tinggi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa Indonesia ini ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini bersatu hati, memikirkan hal-hal ke depan ya Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik, sehingga mereka semua ya Tuhan, baik itu rakyat Indonesia, para pemimpin, mendukung pemerintah yang telah terpilih ya Tuhan. Dan tidak ada lagi gangguan apapun yang mencoba menggoyahkan atau mengganggu dari kestabilan pemerintah Indonesia ini ya Tuhan. Supaya kami semua boleh memikirkan ke depan, untuk melangkah ke depan, maju ke depan ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu ataupun siapapun ya Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan dan sesuai dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka, mereka boleh mengerjakan dengan baik. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi internasional Tuhan,
untuk peperangan yang masih berkecamuk pada saat ini. Taruhlah di hati para pemimpin ya Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan, hati yang memiliki perasaan damai ya Tuhan, sehingga mereka tidak lagi melakukan peperangan ya Tuhan, melainkan Tuhan hancurkan ego diri mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian ya Tuhan, baik itu perekonomian global maupun perkembangan perekonomian bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong supaya semuanya boleh diatasi dengan baik dan boleh bersama-sama memikirkan kepentingan masyarakat ataupun juga kepentingan negara satu dengan yang lain ya Tuhan, sehingga tidak ada persaingan apapun. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan seru doa ini di hadapan Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna, kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan, dan kami menyerukan bersama-sama doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan pada liturgos. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta EDSS, mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian Selidiki Aku. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan karena Engkau telah pelihara kami dari semalam hingga pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan dapat beribadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya untuk siap mendengarkan dan buka hati kami untuk melakukan apa kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi Pak Edi yang akan menyampaikan
kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang disampaikannya kami dapat terapkan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa dia menyerahkan dia kepada Gubernur Pilatus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terima kasih Bu Lydia Tian Lestari yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ya, saya pakai masker bukan berarti saya sakit. Saya sehat walafiat, nggak ada batuk, nggak ada apa-apa. Tetapi saya mengerti situasi sekarang lagi kurang baik saja. Banyak tadi makanya para pelayan pun juga ada yang digantikan karena sakit. Jadi saya memutuskan saya pakai masker, meskipun kalau dilihat di video saya tuh ganteng saya kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu kalau mau pakai masker dipersilahkan, kita menyediakan masker juga gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa batuk-batuk, cepat pakai masker ya gitu ya. Jadi kita semuanya sehat. Ya, salah satu hal yang membuat dalam pelayanan pastoral itu sulit adalah ketika saya mendampingi seorang yang sakit dan sakit begitu keras sehingga ada dalam keadaan di mana ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada jemaat yang sudah mati batang otak, MBO gitu ya, mati batang otak. Itu antara hidup dan mati nggak jelas. Karena apa? Karena nafas masih ada, jantung masih berdetak, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dari leher ke bawah itu sudah nggak bisa bergerak sama sekali, tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak, adanya di tempat tidur. Nah, pernah saya mendampingi seperti itu dan kemudian keluarganya berkata pada saya, karena saya gembalanya, "Pak Edi gimana ini? Rasanya kalau dilanjutkan juga bukan masalah apa-apanya, tapi kami juga nggak mampu untuk membiayai keluarga saya seperti ini, karena di rumah sakit sehari begitu mahal sekali kan dengan MBO seperti itu. Tapi kalau dicabut semua, dia akan meninggal pasti. Dan itu tidak mudah Bapak sekalian." Ya, sebagai gembala kan harus memberikan pandangan teologis, nggak semudah itu ya atau tidak gitu ya. Ini kalau tiba-tiba udah cabut aja karena kamu nggak punya duit, nanti ceritanya bisa panjang depan. Yang nyuruh Pak Edi boleh dicabut, beritanya sampai kemana-mana. Jadi artinya adalah harus diperhatikan sungguh-sungguh, dan ini tidak mudah dalam pelayanan pastoral. Jadi ini kasus untuk kamu gitu ya. Jadi jelas sudah saya batasi lagi, dan akhirnya saya kembalikan ke mereka berdua, ke keluarga itu. Dicabut atau tidak dicabut keputusan mereka, pandangan teologisnya sudah sampaikan. Tapi keputusan dari mereka. Tapi juga kadang
Jemaat ini nakal gitu ya. Udah Pak Edi yang putusin aja, ngomong ke rumah sakit gimana. Ya ampun, gitu, sudah ditolong pandangan teologisnya masih saya suruh mutusin lagi. Ya nggak mau saya gitu ya. Bukan apa-apa, tapi emang nggak boleh. Yang boleh memutuskan adalah seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bisa ada dalam situasi yang sulit seperti itu. Siapapun kita. Oh merasa sekarang kita sehat, iya, tetapi bisa saja kita dalam situasi sulit seperti itu dan ada keputusan-keputusan etis yang harus kita ambil untuk memutuskan di dalam hal-hal yang seperti ini. Ini contoh yang ekstrim gitu ya. Tetapi bisa saja kita mengalami itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara banyak tentang hal etis itu juga, tetapi juga kita sekali lagi kita mengambil satu tema-tema yang kita tunda pada waktu itu, yaitu ini perkataan-perkataan di sekitar penyaliban Tuhan Yesus. Jadi biasanya kita mendengar khotbah 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib begitu kan. Sudah selesai dan segala macam. Nah, saya membaca satu buku dan kemudian tertarik, oh kok menarik juga ya kalau tema-tema perkataan-perkataan di sekitar salib sebelum Yesus mati seperti itu. Nah, ini adalah salah satu perkataan dan minggu yang lalu juga disampaikan oleh Pendeta Yusak, sudah sampaikan, kita sudah mendengar hal itu. Dan sekarang telah aku berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, yang tak bersalah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, ini kalimat ini muncul dari seorang murid Tuhan Yesus. Siapa Bapak Ibu sekalian? Yudas, tapi Yudasnya ada 2, jadi Yudas Iskariot yang kita kenal dengan pengkhianat. Kita mengerti dia kapan berkhianat ketika dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jangan dianggap sedikit ya. Tadi yang dibaca oleh Ibu Lydia Lestari, kita mengerti 30 keping perak ini bisa membeli tanah untuk pekuburan orang asing. Ini jumlah yang besar, yang menggiurkan. Makanya si Yudas Iskariot ini tertarik sekali untuk menerima upah dengan hanya menunjukkan di mana gurumu berada. Kalau tunjukkan guru berada dan sudah selesai urusanmu, kamu terima uang itu 30 keping perak. Cukup tunjukkan di mana saja. Itu perkara yang mudah buat Yudas karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus ini selalu bersama dengan Yesus. Dimanapun Yesus berada, dia berada. Tetapi di antara 12 itu hanya satu yang tergoda, yaitu Yudas Iskariot. Dia boleh dikatakan bendaharanya daripada Tuhan Yesus, dia ngatur segala macam dan dia pikirannya tentang duit dan dia jatuh juga karena duit itu. 30 keping perak ini bukan sedikit, tetapi jumlah yang menggiurkan bagi seorang murid Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita lihat bahwasannya ada rentetan kata kerja yang menarik yang bisa kita perhatikan. Ya, silakan slide-nya. Maaf saya balik karena saya nggak bisa lihat, nggak ada monitor ya. Bisa dikatakan yang pertama, ia berdosa. Katakan ini Bapak Ibu nggak usah buka-buka, saya sudah ringkas. Ia berdosa dalam bahasa aslinya hamartano atau kita mengenal hamartia. Yudas berdosa. Kemudian ia melihat horao. Kemudian ia menyesal metamelomai. Dan kemudian ia mengembalikan atau strepo memberikan uang itu dan akhirnya ia berkata atau lego. Jadi lego ini bukan lego mainan tetapi lego dalam bahasa Yunani itu ia berkata, dan kita ada di dalam yang bagian kanan yang bawah yang lego itu. Yudas berkata, setelah dia menyadari bahwasannya Yudas berdosa, Yudas melihat, Yudas menyesal, itu di ayat 3. Dan kemudian Yudas mengembalikan uang itu. Nah, setelah kata kerja itu 4, kemudian kata kerja yang kelima adalah ia berkata. Berkata apa? Silakan slide berikutnya. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu sekalian, menarik kalau kita perhatikan kalimat ini. Muncul dari murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan dia kurang lebih 3,5 tahun.
Bukan munculnya dari orang yang lain atau musuh kepada Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi justru muncul dari seorang murid Tuhan Yesus yang bersama dengan dia lebih kurang 3,5 tahun. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah ini. Setidaknya menurut John Calvin ada 2 hal. Yang pertama adalah pengakuan keberdosaan daripada Yudas ini. Yudas tahu ia berdosa, maka tadi kata kerja tadi ia berdosa, dan kemudian melihat menyesal bahwasanya ketika dia menjual gurunya sendiri, ia sungguh berdosa. Ia sungguh berdosa. Dan hal yang kedua yang dilihat oleh John Calvin, kita juga bisa melihat bahwasanya ini juga pengakuan ketidakbersalahan daripada Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, jadi proses ketika Yesus disalib itu, orang berdosa mengakui keberdosaannya, dan yang lain bahwasanya ada pengakuan ketidakbersalahan daripada Kristus. Kita bisa berteologi bahwasanya Tuhan Yesus memang tidak bersalah. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita adalah berdosa. Bapak Ibu sekalian, Kristus tidak bisa berdosa. Dan itu teologi itu muncul bukan hanya karena kita melindungi Kristus, tidak. Tetapi inilah pernyataan daripada Yudas, bahwasanya menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi ini membangun teologi kita semua di dalam pengertian seorang yang berdosa ketika memandang gurunya yang tak bersalah. Artinya adalah ketika Yesus disalib, dia benar orang yang tidak bersalah. Dia benar orang yang tidak punya salah. Jadi kalau ada keributan, bagaimana akhirnya Yesus harus dikorbankan. Dia disalib menggantikan penjahat besar. Pengakuan dari Yudas ini menjadi bagian yang penting dari setiap kita untuk kita membangun teologi kita. Kristus tidak bersalah. Kristus mati benar-benar tidak ada salah di sana. Dan inilah yang juga sekaligus mengingatkan kita semua. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya pada pribadi yang tepat. Karena dia benar tidak bersalah. Orang berdosa pun, pengkhianat pun, bisa mengakui ketidakbersalahan pada Kristus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini menarik untuk kita perhatikan. Selain kita membangun teologi kita, terkadang kita bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya seperti ini? Sadar Bapak sekalian, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan jadikan saya dalam posisi yang tidak baik? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus ini itu? Tuhan tidak mendengar doa saya. Ingat Bapak sekalian, penjahat, pengkhianat pun mengakui ketidakbersalahan Yesus. Apakah kita lebih besar daripada penjahat itu? Apakah kita lebih berdosa daripada pengkhianat itu? Saya berharap tidak. Tetapi mari kita bersama dalam hidup keseharian kita, kita mengerti bahwasannya Kristus Tuhan itu tidak pernah bersalah. Jadi jangan memandang hidup kita saja yang sulit dan kemudian mempersalahkan Tuhan, menjadi kambing hitam daripada segala hal yang terjadi di dalam kekurangan, kelemahan, dan juga segala doa-doa yang mungkin tidak dijawab Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bersalah. Kita yang salah dalam cara memandang Tuhan yang kita hidupi dan kita imani. Nah, Sven Jones dia mengatakan seperti ini, aku telah berdosa. Dia mengamati bagian ini, dia berkata seperti ini, Yudas atau Ian mengakui dosanya memang, tetapi bukan kepada Allah. Nah, ini menarik. Pengakuan keberdosaan Yudas itu menurut Sven Jones, dia mengatakan bukan kepada Allah. Maka saya kasih kuning tebal, melainkan kepada para mitra dan penghasut kejahatannya. Dan ini
bukan dengan kesedihan yang salah, melainkan dalam rasa jijik terhadap diri sendiri dan kekesalan jiwa yang tidak dapat dibendung. Nah, Spence Jones ini mengingatkan kita semua, dan menurut saya menarik. Jadi aku telah berdosa. Ini bukan pengakuan kepada Kristus yang dia khianati, tetapi dia mengaku berdosa kepada para mitra. Siapa? Ya, yang dia menjual itu. Aku telah berdosa, aku telah bersalah, menjual Yesus. Dia tujukan bukan kepada Tuhan. Pengamatan dari Spence Jones. Dan saya pikir ini hal yang saya setuju, sekaligus kita bisa mengerti kenapa nanti ujungnya seperti itu. Jadi perasaan jijik terhadap diri sendiri, kekesalan jiwa yang tidak dapat dibendung. Bagaimana tidak? Dia bersalah karena menjual gurunya. Dan kemudian ketika dia mendengar di dalam ayat-ayat awal bahwasannya para pembesar ini bersepakat menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dia tahu hal itu. Dan kemudian dia berkata, aku telah berdosa. Maka kita lihat dalam kisah berikutnya, dia kembalikan uang itu. Supaya, ya udah, salah kan menerima uang ini. Ya udah, tak kembalikan. Maksudnya, janganlah dihukum mati. Aku tahu kok siapa guruku. Kenapa dengan kamu tak kasih tahu sekarang uang itu aku terima dan kamu menjatuhkan hukuman mati? Dan itulah rasa bersalah, dan dia merasa bahwasanya jijik terhadap diri. Kenapa aku berbuat seperti itu? Jadi kekesalan jiwa yang tidak dapat dibendung. Kenapa? Jadi nyesel sekali. Kenapa kok dia menjual Yesus? Padahal dia tidak bersalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kekesalan atau rasa jijik terhadap diri sendiri ini bisa saja ada dalam setiap kita. Bukan hanya kepada Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu. Kita bisa melakukan kesalahan apapun itu. Dan kita mencoba menebus kesalahan itu, tetapi nggak bisa. Jengkel kan kita kan. Kita jadi, aku seperti ini ya, kenapa saya harus lakukan itu? Jadi jijik sama sendiri dan jengkel-jengkel terus. Yang nggak bisa dapat. Seharusnya aku nggak perlu lakukan bagian itu. Dan inilah penyesalan. Kalau dikatakan penyesalan. Penyesalan yang dalam diri Yudas. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Sekali lagi, aku telah berdosa. Pengakuan keberdosaan bukan ditujukan kepada Tuhan. Tetapi kepada para tua-tua, para pembesar-pembesar yang memberikan uang kepada Yudas. Selanjutnya kita lihat dari William Hendrickson, dia berkata seperti ini. Ia atau masa Yudas tidak mengalami perubahan hati dan pikiran yang mendasar. Jadi William Hendrickson melihat bahwasannya tidak, Yudas itu meskipun aku berdosa, aku menyesal, dia tidak mengalami perubahan hati dan pikiran yang mendasar. Bapak Ibu sekalian, bagi saya ini cukup aneh untuk memahami bagian ini. Mari kita coba mengerti teologi kita masing-masing seperti ini ya. Berteologi kan ada seperti ini. Percaya Tuhan, kita akan selamat. Betul ya? Amin Bapak sekalian ya. Halo, masih bingung sekarang, mulai tegang nih. Percaya Tuhan Yesus selamat gak? Sekali percaya selamat-selamanya bukan? Yudas ini percaya sama Tuhan Yesus gak? Halo? Percaya? Dia tuh murid istimewa, dipanggil Tuhan Yesus sendiri, dipilih Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya lompat dulu ke ujungnya ya. Dia akan mati bunuh diri. Selamat gak? Masuk surga gak? Enggak. Loh, oh dia percaya Tuhan Yesus loh. Percaya kan selamanya. Masuk surga? Tidak. Ada yang setuju masuk surga? Diam itu tidak berarti benar ya. Masuk surga atau enggak? Bingung kan? Saya pernah dapat pelajaran seperti itu.
Waktu saya jawab, Yudas masuk surga. Karena Yudas percaya kepada Tuhan Yesus. Sadar gak sadar sekalian, saya dipengaruhi dengan bagaimana membangun teologi, percaya Tuhan itu selamat. Ya, kemarin mungkin tidak terlalu lama ada video-video yang cukup beredar ya. Ya, lihat dulu, makanya ini orang yang dipilih Tuhan loh. Kita akan mengenal teologi pemilihan, predestinasi. Kalau sudah dipilih Tuhan, ya beres urusannya. Yudas itu kan dipilih Tuhan. Masa pilihan Tuhan salah? Nggak mungkin kan? Dan Yudas percaya pada Tuhan Yesus. Cara matinya itu tidak penting. Tapi dia dipilih oleh Tuhan atau predestinasi. Itu teologi predestinasi. Dan juga ini tentang percaya pada Tuhan selamat. Kita jadi bingung melihat bagian ini. Apalagi ketika William Hendriksen mengatakan Yudas tidak mengalami perubahan hati dan pikiran yang mendasar. Waktu di kuliah saya dengan coba adu argumentasi gitu dengan teman-teman saya, termasuk guru saya, karena ini guru saya dosen saya ngasih tugas yang tidak mudah bagaimana kita membangun teologi, dan saya katakan waktu itu Yudas selamat masuk surga, tidak penting cara matinya. Seperti tadi di awal saya katakan, bahwasanya takutin apa sih eutanasia gitu kan. Eutanasia itu membunuh diri sendiri gitu ya, dibunuh. Tetapi itu adalah etika daripada kedokteran. Nah, kalau ini jelas-jelas Yudas itu mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri, sengaja dia bunuh diri. Nanti ada dua perbedaan, itu nggak penting buat kita, nanti saya akan bisa jelaskan dalam waktu karena nggak cukup. Tetapi William Hendriksen mengatakan sekali lagi, Yudas tidak mengalami perubahan hati dan pikiran yang mendasar. Ini menarik. Disinilah ketika saya membaca bagian ini, saya mencoba merenungkan lagi. Apa maksud dari William Hendriksen? Tadi di awal saya sebutkan ada 5 kata kerja. Yudas berdosa, Yudas melihat, Yudas menyesal, Yudas mengembalikan, dan Yudas berkata. Dari 5 kata itu, saya melihat di ayat yang 3 tadi kan Yudas menyesal. Nah, inilah saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar. Ya, sudah ya, menyesal kata yang dipakai, saya ulangi ayat yang 3 ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal. Lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kata menyesal yang dipakai adalah metamelomai. Ya. Itu saya bisa bahasa Ibrani, bukan karena saya pintar, saya tinggal copy aja dan saya pernah belajar itu, bukan saya sok-sokan enggak, tapi biar Bapak Ibu tahu, oh bedanya metamelomai harusnya seperti itu. Dan satu lagi, kalau kita lihat, kalau bertobat itu metanoio, kata kerja metanoia atau kata kenal metanoia. Metanoia itu bertobat, kalau menyesal itu metamelomai. Nah, mulai dapat bedanya ini ya. Kata metamelomai di dalam konteks dekat itu Matius 21-29, kemudian ayat 32, kemudian 27 ayat 3 yang kita baca tadi, kemudian dalam perjanjian baru 2 Korintus 7 ayat 10 dan Ibrani 7 ayat 21. Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi di YouTube gitu ya. Metamelomai atau menyesal, penekanan pada hal negatif, retrospektif, jadi introspeksi pada diri sendiri tapi negatif, itu menyesal seperti itu. Penekanan pada unsur emosional tidak digunakan dalam bentuk imperatif. Kamu menyesal, nggak ada misalnya. Menyesalah kamu tuh nggak ada. Tetapi coba kita bandingkan dengan metanoio. Ada Matius 3 ayat 2. Kita lihat ya, Matius 3 ayat 2. Silakan yang menemukan bisa membaca ayat ini. Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2, silakan menemukan bisa membaca satu ayat aja. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih Ibu Ana. Bertobatlah.
kata bertobat ini metanoio. Berbeda dengan metamelome. Pikiran, perasaan, dan kehendak terlibat secara mendalam. Jadi kalau bertobat itu pikiran, perasaan, dan juga kehendak itu terlibat secara mendalam. Bukan hanya unsur emosional atau retrospektif saja. Jadi seluruh yang ada kalau kita bicara tentang iman, pikiran, perasaan, dan kehendak, ini tentang iman, itu terlibat secara mendalam. Orang yang bertobat itu, pikirannya berubah, bukannya pikirannya itu gila, bukan, tetapi ada keputusan merubah pikirannya, berbalik 180 derajat. Kepada siapa? Kepada Yesus. Perasaan dan kehendaknya juga semuanya berubah total. Dan inilah yang disebut dengan metanoio atau bertobat tadi. Dan digunakan dalam bentuk imperatif. Kamu bertobatlah, maka perintah Tuhan, Matius 3 ayat 2 tadi, bertobatlah. Satu bentuk perintah. Yang diperintahkan adalah perubahan yang mendalam. Pikiran, perasaan, dan kehendak dari seluruh yang ada dalam diri kita. Bukan emosional. Jadi menarik, ini bisa dicari dalam ilmu psikologi gitu ya. Cuma emosional, retrospektif itu berbeda dengan pikiran, perasaan, kehendak yang terlibat sangat mendalam. Yang dipakai kata menyesal oleh Yudas adalah metamelomai. Di sini saya mulai mendapati bahwasannya penyesalan Yudas ini hanya emosional. Karena dia nyesel aja. Kenapa sih harus saya jual guru saya? Dan saya mendapatkan 30 keping perak itu. Dan kemudian gak ada gunanya buat saya. Tapi dia tidak bertobat. Dia tidak bertobat. Maka R.T. Franz dia mengatakan seperti ini. Penyesalan atau metamelome tepat untuk menyampaikan gagasan penyesalan tanpa menyarankan keselamatan Yudas. Jadi benar, Yudas itu menyesal, tetapi bukan tentang keselamatan dia. Yudas meskipun menyesal tidak dapat melepaskan kesalahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan itu mengungkapkan kepada kita semua. Dan ketika belajar itu, pertanyaan singkat itu dari dosen saya masih semester awal. Meskipun nilai saya menafsirkan Alkitab itu A, bukan sombong, tapi memang nilai A bisa cek di saya tidak. Tetapi saya sekarang sadar. Ketika saya mengatakan dari dosen saya, oh Pak Slamet, saya sadar. Saya masih dibangun dengan teologi selamat. Untuk saya mau selamat itu selama-lamanya tanpa ada pertobatan. Dan saya mengerti, meskipun Tuhan memilih, bukan Tuhan salah memilih, tapi harus ada perubahan, pertobatan bagi setiap kita. Dan ini penting untuk kita pahami. Istilahnya seperti ini, gampang ngomongnya seperti ini. Kita bisa ngomong, saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya pasti selamat. Yes. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, bukan ditambahkan ya. Perlu ingat, sudah bertobat belum? Dan kata kunci kita, kalau kita berhubungan dengan keselamatan. Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tanpa keselamatan. Meskipun kita bisa dipilih menjadi majelis, meskipun saya juga bisa dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, tetapi tanpa pertobatan, kita bermasalah dengan keselamatan kita. Jadi kalau waktu boleh diulang lagi, saya akan ngomong ke dosen saya salah waktu itu. Ketika saya mengatakan Yudas itu masuk surga, karena saya belum tahu kata metamelomai tadi. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kembali pada William Hendriksen, dia mengatakan seperti perasaan bersalah dan takut akan apa yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri membuatnya tidak mungkin menghadapi masa depan. Nah, perasaan bersalah yang menyesal, kenapa saya jual guru saya dan saya menerima uang itu, saya kembalikan, mereka nggak mau.
itu yang membuatnya tidak mungkin menghadapi masa depan. Dan ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Saya sedikit belajar ilmu psikologi karena saya dapat 2 semester dan tambah 1 bonus lagi, ya sedikit-sedikit belajar psikologi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ada kata-kata yang tipis-tipis tapi bisa kita cermati dengan baik. Rasa bersalah dan penyesalan. Rasa bersalah tidak selalu membawa kita pada penyesalan. Sebab bisa jadi kita puas melakukan kesalahan itu. Kasus yang terjadi pada Yudas adalah Yudas tahu ia bersalah dan ia menyesal. Tapi sekali lagi, rasa bersalah tidak selalu membawa kita pada penyesalan. Saya tidak perlu menjabarkan bagian ini. Tapi bisa jadi kita mengalami praktek. Saya tahu salah kok. Dan sengaja kita salah. Dan kita tidak menyesal ketika melakukan kesalahan. Tetapi Yudas, dia tahu bersalah dan dia menyesal. Tetapi yang bagian yang lain adalah rasa bersalah dan dosa. Tidak semua kesalahan itu dosa, sekalian. Jadi kalau salah itu dosa, tidak semua. Kita bisa membuat salah misalnya dalam janji, lupa, bukan berarti dosa, bukan. Ada salah, iya. Tapi apakah itu dosa? Saya katakan bisa jadi tidak, karena kita lupa. Gitu ya. Kadang-kadang dosa yang kita perbuat, bahkan kita merasa tidak bersalah. Banyak orang yang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah. Karena pekerjaannya, karena lingkungannya, situasinya memaksa kita berbuat dosa. Dan akhirnya kita merasa tidak bersalah. Perampok itu tidak selalu merasa bersalah ketika dia merampok. Dan dia ulang lagi. Pencuri tidak merasa berdosa, sehingga dia mencuri lagi. Kita bisa merasionalkan dosa, sehingga tidak merasa bersalah. Tapi kita lihat Yudas. Yudas tahu ia berdosa. Maka aku berdosa, aku bersalah. Dan ia merasa bersalah. 2 hal ini perhatikan. Rasa bersalah dan penyesalan. Yudas bersalah dan dia menyesal. Yudas bersalah dan dia berdosa pada pengakuan dosa. 2 Yudas ini bagus. Maka tidak mudah ketika kita mengarahkan diri pada Yudas. Tapi mulai kita lihat sebelum yang ketiga, M.J. Wilkin ya. Ya, oke. Dia berkata seperti ini. Jika Yudas benar-benar bertobat dari pola pemberontakannya, ia akan terdorong untuk mencari pengampunan dosanya dari Tuhan. Sebaliknya ia berpaling pada para imam kepala dan para tua-tua yang juga bersalah atas darah Yesus. Inilah yang tidak dipunyai oleh Yudas, yaitu mencari pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi yang lain selain rasa bersalah dengan penyesalan, rasa bersalah dengan dosa, yang lain saya kita perhatikan rasa bersalah dengan pertobatan. Pertobatan sebenarnya metanoia, berhenti dan berbalik arah. Ketika kita bertobat, bisa jadi kita membayar kembali atau mengembalikan apa yang telah kita ambil atau kita terima. Kita akan mengembalikannya, dan jika memungkinkan kita akan minta maaf kepada orang yang kita rugikan. Seharusnya Yudas dia melakukan bagian ini. Dia kembalikan uangnya kepada pembesar-pembesar yang sudah bersepakat menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Tapi dia tidak datang kepada Yesus. Dia nggak datang kepada Yesus. Malah dia pergi melangkah untuk mengakhiri hidupnya. Seharusnya ketika dia berjalan melangkah, dia tahu bahwasanya dia menyesal. Dia balik, hentikan langkah itu. Balik pada Yesus. Minta ampun kepada Yesus. Bukankah
Yudas Iskariot itu mengalami, bukan hanya melihat, bukan hanya cerita dari orang lain, dia mengalami 3,5 tahun menjadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Bagaimana Yesus juga mengampuni orang-orang yang bersalah itu. Dia tahu persis kisah tentang Zakheus, seorang yang tidak begitu tinggi, dia harus naik pohon ketika Yesus berjalan, dan Yesus menyapa dia, tinggal di rumahnya, makan bersama dengan Zakheus. Zakheus orang berdosa. Dia mengakui dia salah, dan dia datang pada Tuhan, dan Tuhan ampuni. Dan kisahnya kita tahu bahwasanya Zakheus menyerahkan setengah daripada hartanya. Kalau ada yang dibohongin 4 kali lipat dikembalikan sebagai rasa bersalah itu. Tapi pertobatan inilah yang tidak ada dalam diri Yudas. Kita tahu bahwasanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Siapapun kita bisa melakukan kesalahan. Tapi percayalah, Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Bahkan kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah berpikir ataupun mengambil keputusan untuk kita mengakhiri atau membayar kesalahan kita dengan kita mengakhiri hidup kita. Yang utama adalah kita harus bertobat. Obat atau solusi rasa bersalah adalah pertobatan. Gak ada yang lain. Jangan pakai hal dalam diri kita, tapi pakailah firman Allah yang menuntun kita. Bagaimana kita menebus segala penyesalan kita, segala dosa kita, dengan kita bertobat. Kita merasa saya benar diampuni oleh Tuhan, tetapi saya sulit mengampuni diri saya sendiri. Bisa terjadi kepada diri kita, karena kita sering mendengar firman Tuhan, Tuhan tuh sanggup mengampuni segala dosa kita. Iya, tetapi iblis terus meraung-raung atau terus siap menerkam dalam segala keadaan kita. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Mungkin hal ini juga terjadi pada diri Yudas. Dia tahu Yesus mengajarkan pengampunan. Dia tahu gurunya sanggup mengampuni. Tetapi dia diteror. Saya tidak dapat mengampuni diri sendiri. Maka dia berjalan dan mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu sekalian, masih ada harapan. There is a hope. Siapapun kita bisa bersalah. Siapapun kita bisa melakukan dosa. Tapi firman Tuhan hari ini, masih ada harapan. Sepanjang kita mau datang kepada Tuhan. Tidak ada pilihan bagi kita yang percaya pada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Yudas contoh yang tidak baik. Dimunculkan di Alkitab supaya kita mengerti dan belajar. Rasa bersalah, penyesalan, dosa bisa membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Ketika kita tidak ada pertobatan di dalam diri kita. Sebuah lagu di dalam PPR 1 nomor 127. Lagu yang tidak asing bagi kita, kasihnya Tuhan Allah, The Love of God. Ditulis tahun 1917 oleh Friedrich M. Lehman. Situasinya tidak mudah ketika dia menulis bagian itu. Dia pengusaha California,
yang baru kehilangan segalanya dalam beberapa transaksi bisnis yang salah pada saat dia menulis lagu. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Dan lagu ini kalau didasarkan bagaimana pengalaman dia. Situasi bisnis ekonomi yang tidak baik, baru saja kehilangan segalanya karena dia seorang pebisnis. Dan kemudian dia menulis lagu itu. Pulang dari gereja, dia menulis lagu itu karena dari gereja juga mendapatkan firman yang tepat menurut dia, dan dia menulis lagu itu. 2 baris dia tulis. Dan kemudian ketika dia di gereja, ada puisi dari gereja. Dan dia merasa baris ketiga itu tepat untuk masukkan di dalam lagunya dia. Puisi itu ditulis oleh seorang yang tidak diketahui namanya, dan informasinya itu sedang ada di penjara. Jadi orang yang di penjara menulis puisi, dan puisi itu yang dijadikan baris bait ketiga daripada pujiannya. Itu 200 tahun yang lalu. Jadi kalau ini California, Amerika, kalau itu 1917, kalau itu 200 tahun sebelumnya, jadi 1717. Dan Amerika belum merdeka. Karena Amerika merdeka 1776, 4 Juli 1776. Amerika sedang mengalami transformasi yang hebat. Situasi juga sulit. Dan orang yang di penjara ini mungkin juga bukan situasi yang mudah. Tetapi dia bisa menulis puisi itu dengan baik. Dari orang yang sulit keadaannya, ada puisi yang ditulis oleh seorang narapidana yang tinggal di penjara. Situasinya juga tulis, kalau itu 200 tahun 1717 atau enggak apa, awal 1700, situasi tidak mudah Amerika pada saat itu. Dan menjadi lagu yang indah. Kasihnya Tuhan Allah. Dalam bait ketiga nanti kita akan nyanyi bersama-sama, kita nyanyi bersama 1, 2, 3. Bagaimana mengisahkan kasih Tuhan itu begitu luas dan lebarnya. Meskipun laut itu jadi tinta, tiap batang pohon jadi pulpennya, tidak cukup menulis kasih Tuhan yang besar. Ditulis pada waktu kesukaran yang ada. Bapak Ibu sekalian, jikalau saat ini kita sedang bergumul dengan penyesalan kita, dengan dosa kita, dengan rasa bersalah kita, ingat lagu ini. Kasih Tuhan itu begitu besar, lebih besar daripada dosa kita. Jangan ambil keputusan yang melebihi daripada apa yang kita tahu. Jangan mengambil keputusan dan itu menyebabkan kita, membawa kita tidak pada keselamatan. Kita akan nyanyi lagu ini bersama saya percaya Bapak Ibu bisa lagu ini. Ini saya ambil dari Pustaka Muria Sebagai Kami. Mungkin ada teksnya yang beda, tapi coba kita nyanyikan sesuai dengan Pustaka Muria ini ya. Bait pertama, kasih Allah tak terduga. Bisa dibantu nggak apa-apa yang bisa nyanyi. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari kita sehingga dunia sungguh kasih Allah limpah, anak kekasih yang hidup, terus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, yes.
dan bila zaman berlalu, dan bila zaman ketika meskipun kita lagu ini kita mengerti kasih Allah terlalu besar bagi setiap kita. Kita bisa bersalah, kita bisa berdosa, tapi jangan datang selain kepada Tuhan. Jika saat ini siapapun kita yang terus kita meneror diri kita, saya tidak dapat mengampuni saya dosa sendiri. Firman Dia mengingatkan, lagu ini juga mengingatkan, kasih Tuhan itu terlalu besar, sangat besar, melebihi dosa dan penyesalan kita. Datanglah pada Tuhan, bukan yang lain. Sekali kita akan nyanyikan bait ketiga saja, meskipun ya. Meskipun tidak selalu langit pun jadilah batas, dan tiap pohon pun penanya, dan tiap orang pun jaga. Lalu mau tulis kasih Allah, laut bintang akan kering, langit pun tak akan berubah,
boleh belajar akan firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti, sungguh Engkau Allah yang begitu mengasihi kami semua. Di dalam penyesalan kami, di dalam dosa kami diingatkan, kasih Allah melebihi daripada apa yang menjadi dosa, kesalahan, dan juga rasa bersalah kami. Tuntun kami ya Tuhan. Dan kami belajar daripada Yudas. Hidup kami bukan ada soal kami yang memiliki hidup itu sendiri. Tapi hidup kami adalah hidup orang-orang percaya. Hidup yang hidup daripada kasih Tuhan. Engkau mati untuk menggantikan kami orang-orang berdosa. Engkau mati untuk menebus setiap kami orang berdosa. Kiranya kasih Tuhan itu bersama dengan kami. Jangan biarkan iblis menggoda kami untuk kami mengakhiri hidup kami, ataupun kami mengambil keputusan kami yang berhak atas diri kami sendiri. Tapi biarlah kami datang kepada Tuhan, bertobat, dan itulah yang kami lakukan. Berkati kami semua ya Tuhan. Tidak ada perkara yang lebih besar di dalam hidup kami selain bertobat, datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya setiap firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa menjadi berkat, dan pulang dari sini kita bisa terus meneruskan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ada sedikit pengumuman Bapak Ibu, nanti ada snack dan atau makanan yang bisa dinikmati bersama. Kita dapat snack berkat dari Ibu Eni dan keluarga dan Ibu Iin dan keluarga. Terima kasih untuk Om Tante semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat satu pujian dan kita menaikkan pujian ini sebagai satu permohonan agar Tuhan terus memimpin hidup kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Ajar
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, malah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali yang buktinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan berkati.